Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen mengenai hacker dan kejahatan komputer. Kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Indah Rina Julianti, yang kedua Michelle Sylvia, yang ketiga Rustika Julianti, yang keempat Siti Rohimah, dan yang terakhir saya sendiri Zahra Nur Aisyah Syahadah. Pengertian hacker sendiri yaitu hacker merupakan seseorang yang mahir menggunakan komputer, jaringan, atau keterampilan tertentu untuk mengatasi masalah teknis yang berhubungan dengan komputer atau aplikasi atau bahasa pemrograman. Tetapi hacker yang dikenal yaitu orang yang dikaitkan dengan penyalahgunaan perangkat untuk menyebabkan kerusakan, pengambilan informasi, atau mengganggu aktivitas terkait data. Kegiatan hacker telah meluas melebihi sekedar intrusi sistem, namun mencakup pencurian barang dan informasi serta cyber vandalisme, yaitu merusak situs web atau sistem informasi perusahaan. Selanjutnya ada pembahasan peraturan pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Menurut kategori pidananya, tindakan peretasan terbagi sebagai 1. Mengakses komputer dan atau sistem elektronik orang lain dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang diatur dalam pasal 30. Yang kedua, melakukan penyadapan atas informasi dan atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang diatur dalam pasal 31. Yang ketiga, mengubah dan mentransmisi informasi dan atau dokumen elektronik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 32. Yang keempat, mengganggu dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal 33. Yang terakhir, memanipulasi informasi dan atau dokumen elektronik dan agar dianggap seolah-olah data otentik dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum yang diatur dalam pasal 35. Macam-macam hacker dan tujuannya. Yang pertama yaitu ada black hat hacker. Black hat hacker cenderung memiliki tujuan untuk merusak sistem. Ia kemudian menyebabkan virus atau bahkan melakukan eksploitasi sistem dan jaringan program untuk keuntungan pribadi. Nah, yang kedua yaitu white hat hacker. White hat hacker itu juga bisa disebut sebagai ethical hacker. Jenis hacker ini menyusup ke dalam sistem perusahaan tanpa diminta untuk melakukan analisis sistemnya. Ia akan mencari tahu kelemahan website tersebut, lalu melaporkannya ke pihak perusahaan, bahkan memberikan solusi perbaikannya. Gitu. Untuk yang ketiga yaitu blue hat hacker. Hacker jenis ini akan menyusup suatu sistem perusahaan untuk melakukan serangan balas dendam. Pelaku dari blue hat hacker biasanya mantan karyawan, konsumen, hingga kompetitor yang dirugikan. Tujuannya itu bukan untuk mencuri, akan tetapi untuk mengacaukan sistem sehingga aktivitas bisnis perusahaan jadi terhambat. Tuh. Nah, untuk yang keempat yaitu grey hat hacker. Grey hat hacker itu masuk ke dalam sistem tanpa pemberitahuan dan mencuri kelemahan program tersebut. Mirip dengan yang white hat hacker, tapi hacker jenis ini sengaja melakukannya untuk mendapatkan keuntungan. Ia akan menawarkan perbaikan sistem supaya lebih kuat kepada perusahaan tersebut dan meminta imbalan. Untuk yang kelima, red hat hacker biasanya dipekerjakan oleh perusahaan untuk menghentikan serangan black hat hacker yang tadi kita jelaskan, yang nantinya red hat hacker akan menggunakan kode-kode yang dipakai black hat hacker untuk memperbaiki sistem, bahkan menyerang perangkat mereka. Untuk yang keenam yaitu script kiddies. Jenis hacker yang terakhir ini script kiddies yaitu hacker pemula yang masih di tahap belajar. Biasanya melakukan aksinya untuk menguji kemampuan atau bahkan hanya bersenang-senang. Proses peretasan oleh script kiddies bahkan tidak menggunakan kode program sendiri, tetapi dengan mengunduh kode dari sebuah kode source. Itu. Kelompok kami menganalisis ada beberapa macam-macam teknik hacking. Antara lain yang pertama,
ada teknik phishing, yang kedua, virus dan kode berbahaya, ketiga, perbaikan antar muka pengguna, yang keempat, DOS atau DDoS, yang kelima, domain name system, yang keenam, structure query language. Kemudian tingkatan hacker yang pertama yaitu mundane person, orang yang pada dasarnya tidak mengerti tentang hacking, hanya tahu bahwa seseorang hacker adalah orang yang mengakses komputer orang lain. Kemudian yang kedua itu lamer, kategori hacker yang bermulut besar, karena mereka hanya tahu menggunakan skrip atau kode yang dibuatkan oleh orang lain tanpa mengerti bagaimana proses dari skrip tersebut. Nah, untuk yang ketiga yaitu wannabe, kategori hacker tingkat lanjut, yang biasanya orang-orang dalam golongan ini sudah memiliki dan mengerti tentang namanya filosofi of hacking dan bukan sekedar menerobos ke dalam komputer orang lain. Mereka memang termasuk pemula, tapi mereka mulai mencari tahu dan belajar tentang yang namanya hacking. Untuk yang keempat itu larva, di mana seseorang sudah dapat melakukan hacking sendiri dengan metode sendiri dan caranya sendiri, yang berusaha melakukan berulang kali untuk memastikan bahwa dia mengerti proses dari hacking yang dilakukan itu seperti apa. Untuk yang terakhir ini yaitu hacker, kategori semifinal, yang dari seorang hacker. Pada level ini, seorang hacker sudah berani melakukan aksi pada komputer yang dia terobos. Mengapa dikatakan? Karena masih ada level yang lebih tinggi gitu. Kemudian ada pembahasan tokoh hacker yang terkenal di dunia. Yang pertama ada Anonymous. Anonymous ini adalah sekelompok peretas dari seluruh dunia yang bertemu di papan pesan online dan forum jejaring sosial. Mereka terutama memfokuskan upaya mereka untuk mendorong pembangkangan sipil dan kerusuhan melalui serangan DOS, mempublikasikan informasi pribadi korban secara online, dan merusak serta memfitnah situs web. Tokoh yang kedua, yaitu Jonathan James, menjadi terkenal karena meretas beberapa situs web termasuk milik Departemen Pertahanan AS dan Administrasi Penerbangan dan Antariksa Nasional, serta mencuri kode perangkat lunak ketika ia masih remaja. Pada tahun 2000, James menjadi remaja pertama. Dia baru berusia 16 tahun yang dipenjara karena peretasan komputer. Dia bunuh diri pada tahun 2008 ketika dia berusia 25 tahun. Tokoh yang ketiga yaitu Adrian Lamo, meretas sistem beberapa organisasi, termasuk New York Times, Microsoft, dan Yahoo, untuk mengeksploitasi kelemahan keamanan mereka. Lamo ditangkap pada tahun 2003, kemudian dihukum pada tahun 2004, dan dijatuhi hukuman 6 bulan tahanan rumah di rumah orang tuanya dan 2 tahun masa percobaan, dan diperintahkan untuk membayar denda sekitar $65.000 sebagai ganti rugi. Tokoh yang terakhir yaitu ada Kevin Mitnick, dihukum karena sejumlah kejahatan komputer kriminal setelah menghindari pihak berwenang selama 2 tahun. Pernah menjadi salah satu biro investigasi federal yang paling dicari karena meretas jaringan 40 perusahaan terkenal. Mitnick ditangkap pada tahun 1993 dan menjalani hukuman 5 tahun di penjara federal. Setelah dibebaskan, ia mendirikan perusahaan keamanan cyber untuk membantu organisasi menjaga keamanan jaringan mereka. Gua adalah seorang hacker dan ini yang gue lakukan ketika gue kepengen beli mouse tapi saldo Shopee gue ndak cukup. Give it to me like. Sasaran kejahatan cyber. Yang pertama, cyber yang menyerang individu. Serangan yang ditunjukkan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contohnya,
seperti 1. Pornografi, yang kedua stalking. Lalu kedua, cyber penyerangan hak milik, yaitu dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain, misalnya mengakses komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah atau mencuri informasi. Yang ketiga, cyber menyerang pemerintah, yaitu dilakukan dengan tujuan khusus menyerang terhadap pemerintah. Kegiatan tersebut misalnya seperti cyber teroris sebagai tindakan yang mengancam pemerintah, termasuk juga tracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer. Adapun cara untuk mencegah terhadap cyber, yang pertama, jangan sembarangan klik tautan atau link. Yang kedua, cek alamat tautan. Yang ketiga, markah tautan-tautan penting yang sering dikunjungi. Yang keempat, waspada akses komputer umum atau warnet. Yang kelima, jangan mudah percaya informasi. Yang keenam, memberi pengamanan ganda pada password dan keamanan akun. Apakah di HP kalian ada ini? Di laptop kalian juga ada. Apakah gadget kalian ada mikrofonnya? Dan juga ada keyboardnya? Dan kalian nyimpen file-file rahasia kalian di sana? Hati-hati, tiap 39 detik sekali ada orang yang terkena hack. Yang mengerikannya, banyak orang yang gak sadar mereka itu kena hack. Pertanyaannya, apakah kita kena? Apakah ada yang mendengar kita sekarang? Dan bagaimana kita bisa mencegah ini semua? Selamat datang ke sisi gelap dari dunia maya. Di Indonesia aja kalau di total kita kedapatan serangan hacker 1,2 miliar kali tiap harinya. Mulai dari akun sosial media yang dicuri, rekening yang dijebol, data rahasia perusahaan yang diambil, sampai bahkan mantan presiden kita pun pernah kena sadap. Kasus besar kayak puluhan juta orang di Facebook yang datanya bocor, kasus NSA yang mata-matain orang lewat webcam, ratusan foto pribadi artis yang dibobol dan disebarluaskan, virus yang berhasil bobol 20% komputer dunia, sampai virus yang rusak program nuklir di sebuah negara. Dan semua kasus itu kejadian rata-rata tanpa mereka tahu kalau mereka sedang dihack. Gila banget. Makanya sekarang gimana cara kita tahu kalau kita lagi dihack? Dan terus gimana cara nyegahnya? Intinya, biar bisa nyegah kita nggak dihack, kita juga harus ngerti cara main hacker. Meskipun cara mereka banyak banget, nggak semuanya bisa dibahas di video ini karena bakal panjang banget. Cuma, ini adalah 3 cara yang paling sering digunain bagi para hacker untuk ngehack. Cara pertama adalah dengan nanam virus di gadget kita yang bisa mata-matain mic, kamera, dan keyboard kita. Yang tujuannya itu biasanya buat nyuri data pribadi kita. Cara kedua adalah dengan ngebanjirin suatu website dengan serangan data yang banyak banget sampai akhirnya website itu tutup. Cara ini biasanya bukan buat ngehack seseorang kayak kita, tapi buat perusahaan-perusahaan besar untuk nimbulin kekacauan. Dan cara yang terakhir sekaligus yang paling sering digunain untuk nipu adalah nyamar ngaku-ngaku jadi sesuatu yang terpercaya, padahal enggak. Entah itu menang hadiah, pura-pura jadi orang penting, atau bikin website tiruan. Oke, sekarang kita udah tahu cara-cara mereka. Tapi terus gimana caranya buat nyegah itu semua? Singkatnya banget, sama halnya kayak nyetir atau nyebrang di jalanan, kuncinya itu selalu waspada. Lihat kiri kanan. Apapun yang kita klik, atau apapun yang kita buka, atau apapun pesan yang kita dapetin, selalu waspada dengan cara ngelakuin hal-hal simple ini. Misalnya pas lagi browsing internet, jangan gampang tergoda sama iklan-iklan yang suka muncul di mana-mana. Saat kita naik ojek online, pastiin kalau data abangnya sesuai sama aplikasi. Terus buat yang suka belanja online, saat ngelakuin transaksi, perhatiin tokonya mencurigakan atau enggak. Website toko juga mesti diperhatiin, aman apa enggak buat masukin datanya kita. Apalagi buat yang paling penting, yaitu tempat naruh duit kita, pilih layanan yang namanya udah terpercaya dan ada fitur-fitur keamanannya. Makanya, biar lebih aman ada beberapa hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama adalah password kita. Contoh bagusnya adalah kita bisa pakai email dan password beda untuk setiap kebutuhan kita. Dan jangan lupa bikin password kalian sesulit mungkin, karena para hacker bisa bobol password kayak gini dalam waktu kurang dari 1 detik. Kurangi juga penggunaan VPN atau Wi-Fi gratis yang gak terpercaya, dan perhatiin juga website resmi perbankan kita. Karena lewat Wi-Fi gratis atau website gadungan, hacker bisa nyuri data kita dengan mudah.
Makanya semua hal tadi itu akan bikin risiko kalian jadi minim banget kena dihack di tengah banyaknya hal-hal baru di internet. Jadi, menjelajah dunia maya itu sama kayak kita punya rumah. Seaman-amannya kita udah ngerasa ngunci dan menggembok pintu rumah kita, pasti ada aja celah buat maling masuk. Makanya kuncinya adalah selalu waspada. Asal waspada yang satu nggak bikin kita jadi nggak waspada sama yang lain. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Selanjutnya ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindakan kejahatan seperti pencurian perangkat keras dan pencurian perangkat lunak, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer dengan ilegal dengan telepon, dan mengubah program. 4 kejahatan komputer. Yang pertama ada phishing. Seperti namanya, phishing yang dapat diartikan pelaku memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Banyak orang yang tak sadar sedang terkena penipuan phishing karena pelaku yang pintar berbicara dengan memancing pertanyaan-pertanyaan jebakan kepada korban. Yang kedua ada cyberstalking. Cyberstalking atau penguntitan cyber merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban. Penguntitan akan melakukan secara berulang-ulang. Selain membuat korban merasa terganggu, perilaku penguntit tersebut dapat pula membahayakan nyawa korban. Yang ketiga ada cracking. Cracking adalah sebuah tindakan kejahatan berupa cyber intrusio yang dilakukan dengan masuk ke dalam sistem sebuah komputer atau software dengan cara menghapus sistem keamanan software atau komputer tersebut. Yang terakhir ada serangan ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang dapat menyerang gawai seseorang dan membuat orang tersebut tidak dapat mengakses gawainya sampai dia membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh pengirim malware tersebut. Hello, and thank you for watching. You're about to witness firsthand how quick and how easy a hacker can compromise your computer and infect it with Trojans and ransomware. The purpose of this video is to show you from the attacker's perspective what they see and what they can do. On the right-hand side here is our victim's computer. It is a fully patched and updated Windows 10 system. As you can see, Security Center shows no actions are needed, all green check marks, and this is running Windows 10 Professional. 20H2, which is the most up-to-date version. The attacker is running Kali Linux, which is here on the left-hand side. The hacker's already been configured and is waiting for a connection back. The hacker has sent an email to the victim, as seen here, and the victim is simply going to click and run what is attached here, which in this case is a Word document. Now, the victim computer here is running Office 2021, as seen here, also fully updated and patched. And on the left-hand side here, if you keep an eye on it, you're going to see what's going to happen. As this Office document opens up, now stuff just started happening on the left-hand side here. And you can see down in the bottom left corner here, this is the IP address of the victim. And if the attacker runs the command ipconfig, you can see that they are seeing the exact same IP address and host name of the system. So the attacker has successfully gained access to this computer through a Word document, and there were no alerts, no detections whatsoever. That's how easy it is. Now, the next steps that the hacker will need to do is to be able to maintain access. We call this persistence. And then they also need to get their ransomware on the computer. So the hacker has written up some commands here that they're going to go ahead and paste in to the command prompt here that they've got access to. And this is downloading all of these different files. And once these files finish downloading, this is going to allow the attacker to maintain their access by every time, even if the computer gets restarted. In this case, what they're doing is they're backdooring to Google Chrome. And now they just made the executable and all of the things they just downloaded hidden. So it's much harder from a forensic perspective to be able to find it.
And now they are starting to download the malware. All right. Now, at this point, it looks like actually there was a mistype here. Let me go ahead and correct the spelling here. It is now called this. Let's try that one more time. There it goes. All right, that's running now. So now what I wanted to show is how the persistent connection works, and also what the attacker can have access to. So in this case, in the documents, you can see there's some documents here. There's a file called bank account number with a bank account amount. Keep that in mind, because what we're going to do here is we're going to just double click Google Chrome to simulate the other backdoor firing off, and as you see, it did. It's coming over a different connection, and then you're going to see Google Chrome will open up normal. So no pop-ups, no warnings, nothing at all that would give an indication that there was a problem. As you can see, Security Center still says all is well, and we'll go ahead and minimize this, and we'll go back here to Google Chrome, and it's Google Chrome. So if we do a Google search on, let's say, cars, everything is running as intended. Now, this is a little bit slower system, which is one reason why it's running a little slow. It doesn't have many resources. It is a virtual machine, but as you can see, it is Google Chrome. It is returning what you would expect to see if you did a Google search on that. And if you close out Google Chrome, we still have the connection. Now, what I wanted to show you was, if we go into, let's change the directory into the documents, we can see everything that's in the documents here. And the attacker can simply do something like this, and now they can read all the contents in the document as well. So, and the victim is no wiser that something has happened, that there's something on the system or someone on the system watching. So at this point, we've got the ransomware started. It is running in the background. The ransomware is going to be doing a few things. It's going to be grabbing username and passwords out of memory, scraping a process called LSAS. It's going to start vulnerability, or excuse me, port scanning. It's going to look for other systems on the network. It's going to look for systems on other networks. And then it's going to try to do some lateral movement by connecting into those other systems using the credentials that it was able to get from this system. This system is joined to a domain. So this does simulate a business computer in a business environment with multiple systems. And there are some exploits that it's going to try as well. They are safe exploits, meaning it's not going to fire something off that could potentially crash the system or lock it up or hang it up. In this particular case, now we could do that, but in this example, we're going to do safe exploits and see if the system's vulnerable to any of those. And since it's fully patched and updated, it's not going to find any vulnerabilities to exploit, but it is going to be able to scrape memory and grab credentials that way. So this ransomware will also then, most importantly, encrypt all the files in the documents that I've specified, and you'll see what that looks like. And so at this point, the attacker has full access to the system and the network. And I'm going to go ahead and pause it while we wait for the ransomware process to finish propagating through the network, and we'll pick it up right after it's finished. All right. We have completed all of the ransomware encryption. The last step is to build the actual ransom file. So we're going to go ahead and do that here. We're going to just echo in all of this text here, like so. Perfect. All right, so now the victim now sees a README file on their desktop. If they open it up, here's what they see. All your files have been ransomwared. Please send pizza and beer. Now, the reality is, if this was a real life ransomware attack, this is where they'd be demanding Bitcoin. They would give you a link to figure out exactly how much it would cost. They send you to a chat room, basically, where you upload a file. And at that point, you'll get told how much and how to pay it. So hope you all enjoyed this little demonstration
I would like to show a little bit more details behind the scenes of what we are waiting to complete. So going back here, you can see the center system here. This is the system that we started with, that we sent the document to, and the gray arrow going outbound here is to the attacker box. The red arrows are the systems that we were able to connect into by stealing the credentials of the one system and abusing that trust, and we were able to connect into others. You can see, there's different IP addresses on these systems, and then there were a couple others that we were able to identify by scanning, but we did not try to access them. The overall report shows a little bit more details, and we can see here are the files that were all encrypted. Here are the different systems that we were able to get access to. So I hope you all enjoyed everything here. We did try a couple different type of attacks. Not all of them did work, but at this point, as you can see, you cannot rely solely on a single defensive mechanism, such as antivirus or just a firewall. And so Lockhart Security specializes in cybersecurity, both defensive and offensive solutions. It's one thing to have security in place. It's another to make sure that it's actually working as expected. And that's where we come in to verify and validate controls. So I hope you enjoyed what we were able to show here today. In the comments section, feel free to ask any questions you might have or any suggestions on future videos that you might like. Do check us out at lockhardsecurity.com for more information, and we'll see you in the next one. Thanks for watching. Jenis kelemahan yang diserang hacker. Yang pertama, technical weakness. Hacker mengeksploitasi kerentanan software yang lemah untuk memberikan malware atau menyerang server atau jaringan perbankan untuk mendapatkan data pengguna. Kemudian yang kedua yaitu social weakness. Hacker menggunakan trik yang paling sering mengecoh orang dengan menargetkan kelemahan yang biasanya muncul dengan link palsu. Jika link palsu tersebut diklik, hacker akan punya akses untuk masuk ke dalam akun orang tersebut. Kemudian, contoh studi kasus. Indonesia adalah negara yang memiliki data pribadi yang masih kurang kuat dalam segi keamanan. Karena kelemahan tersebut, muncullah banyak beberapa kasus peretasan data yang terjadi di Indonesia, seperti kasus peretasan data oleh hacker bernama Bjorka. Bjorka adalah salah satu hacker yang disebut-sebutkan banyak orang yang meretas informasi penting Indonesia saat ini. Nama dia muncul sejak bulan Agustus. Lalu, terkait peretasan data yang terjadi di Indonesia, jerat hukum peretasan oleh hacker merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan cara masuk ke dalam sistem elektronik milik orang lain yang bersifat pribadi atau privasi, dengan cara meretas data tanpa sepengetahuan orang tersebut. Menurut Wahyuni, Bjorka telah mengklaim jumlah beberapa situs dan dokumen milik masyarakat dan pemerintah, mulai dari NIK, alamat, nomor telepon, nomor KTP, operator seluler, Kominfo, dalam pembunuhan Munir, data pelanggan IndiHome, registrasi SIM card, data KPU, hingga dokumen-dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia. Kemudian muncullah beberapa respon terhadap Bjorka, yaitu bahwa juru bicara BIN, Badan Intelijen Negara, membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk presiden dan dokumen penting aman terkendali, serta semua dokumennya menggunakan samaran. Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan keterangan pers bahwa belum ada yang membahayakan tentang isu-isu yang ada. Pemerintah akan menggelar rapat untuk mengatasi kasus tersebut dan membentuk tim khusus keamanan data. Dari kasus data pribadi yang dilakukan oleh Bjorka ini, diciptakan undang-undang
yang dibuat oleh pemerintahan dengan persetujuan Presiden, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang berisi tentang peraturan-peraturan perlindungan data pribadi yang ditujukan kepada warga negara Indonesia agar warga hak negara Indonesia dapat terjamin atas perlindungan data pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dapat menjaga privasi dengan baik.